Hai guys, oke kita langsung lanjut lagi ya dari part 1 yang kemarin. Here we go. Nah, daftar pertanyaan selanjutnya. What is the ownership status of your home? Jadi, rumah kamu yang kamu tinggali saat ini, yang tadi kamu tuliskan alamatnya itu statusnya punya siapa gitu. Nah, give more details about your living situation such as who you live with and who owns the property. Jadi, kamu harus ngasih tahu kamu tuh tinggal sama siapa, rumahnya tuh punya siapa, kamu tinggal sama siapa aja, kayak gitu. Terus provide your telephone number. Di sini kamu bisa ketikin nomor handphone kamu bisa ya, atau nomor telepon rumah juga boleh. Where do you use this telephone number? Di mana kamu menggunakan nomor telepon ini? For use whilst out of the UK, karena aku mencantumkan nomor handphone aku pribadi, jadi dan itu nomor Indonesia ya, jadi aku menggunakannya di luar UK. Select whether this is your home, mobile, or work telephone number. Nah, nanti kita juga disuruh ngasih tahu ke mereka apakah nomor yang kita cantumkan itu adalah nomor telepon rumah atau nomor pribadi atau nomor telepon di tempat kerja gitu. Nah, are you able to be contacted by telephone? Apakah kamu bisa dihubungi dengan telepon? Nah, di sini aku milihnya I can be contacted by telephone call and text message. Jadi dengan nomor itu aku bisa ditelepon dan aku juga bisa dikirimi SMS gitu. Kemudian di sini juga kamu akan ditanyakan detail paspor kamu ya, nomor paspor, terus tempat di mana paspor kamu itu dikeluarkan, issuing authority, terus issue date, kapan paspor kamu, tanggal berapa paspor kamu dikeluarkan dan kapan expirednya gitu. Oke, next ada dependent details. Does anyone rely on you for financial support? Apakah ada seseorang yang kita tanggung finansialnya? Include both those traveling with you and those who are not. Ini termasuk dengan orang yang akan bepergian bersama kamu atau mereka yang tidak bepergian bersama kamu. Nah, itu silakan diisi. Kemudian parent details. What is this person's relationship to you? Nah, nanti kita tinggal pilih mau masukin ayah dulu boleh, masukin ibu dulu boleh. Nanti langsung kita isi ya nama lengkap orang tua masing-masing. Kemudian tanggal lahir, kemudian status kenegaraannya ya. Kemudian have they always had the same nationality? Apakah mereka selalu mempunyai status kewarganegaraan ya. Apakah mereka mempunyai status kewarganegaraan yang sama gitu, atau mereka kalau misalnya orang tua kalian ada yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda atau punya dua, nanti silakan kalian jelasin ya di sini. Oke, next ada employment. Nah, what is your employment status? Nah, karena di sini aku sudah bekerja, jadi aku nulisnya employed. Kalau misalkan kalian ada punya usaha sendiri atau gimana, nanti kayaknya di situ ada pilihannya deh kalau nggak salah. Atau misalkan kalian itu adalah seorang mahasiswa, tinggal bilang aja student gitu. Kemudian date you started working for this employer. Nah, bagi yang udah bekerja seperti aku, nanti kita akan dimintain tanggal kapan kita mulai bekerja. Kemudian kita juga akan dimintain data bos kita gitu ya. Mulai dari namanya, terus alamatnya, terus teleponnya. Kemudian kita juga bakal dimintain your job title. Kita tuh bekerja sebagai apa. Kemudian how much do you earn each month after tax? Berapa penghasilan kita setiap bulan setelah dipotong pajak. Nah, itu kalian bisa tuliskan dalam bentuk rupiah, IDR atau GBP ya, atau pound sterling. Nah, terus kita di sini juga disuruh buat describe our job gitu.
Jadi kita harus menjelaskan dengan detail apa sih pekerjaan kita itu, kita tuh ngapain aja sih. Nah, di sini karena aku adalah seorang guru, ya aku jelasin, aku tuh guru, aku ngajar ini, kelas ini, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga ditanyain income and expenditure. Do you have another income or any savings? Apakah kamu punya penghasilan lain atau kamu punya tabungan? Nah, kalau misalkan kamu punya tabungan, kamu tinggal bilang savings gitu ya. Atau kalau kamu punya penghasilan lain, ntar kamu tinggal tulis aja di situ. How much money do you have in savings? Berapa banyak sih uang yang kita punya? Nah, tapi kita di sini menuliskannya harus dalam bentuk pound sterling atau GBP ya. Jadi jumlah uang yang kita punya di tabungan itu kita harus konversi dulu ke GBP gitu. Terus, how much money are you personally planning to spend on your visit to the UK? Berapa banyak rencananya uang yang kamu akan spend, yang akan kamu habiskan selama kamu di UK gitu. Jadi kayak kita tuh bakal bawa uang berapa banyak sih ke UK gitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan itinerary kita. Jadi nanti kita harus bikin itinerary yang sesuai sama form. Untuk lebih jelas nanti aku bikin di next video ya, masalah itinerary. Nah, di sini untuk berapa banyak jumlah uang yang akan kamu spend di UK, itu kamu bisa nulis dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk GBP. Cuman di sini aku milih dalam bentuk GBP ya. Kemudian, what is the total amount of money you spend each month? Nah, kita juga bakal ditanyain berapa banyak sih uang yang biasanya kita habiskan per bulan gitu. Nah, ini juga biasanya menyangkut nanti dengan bank statement atau rekening koran yang kita lampirkan di form kita. Nanti untuk persyaratan-persyaratannya aku bakal bikin di next video ya. Next, will anyone be paying towards the cost of your visit? Kalau misalnya ini ditanyain apakah ada seseorang yang akan membiayai kunjunganmu ke UK gitu ya. Disesuaikan jawabannya. Kemudian who is paying? Kalau misalkan iya, kamu akan ditanyain detail tentang orang yang akan membiayai kamu itu. Kamu akan ditanya siapa dia, atau perusahaan apa dia, organisasi apa, nama organisasi atau perusahaannya apa, alamatnya di mana. Nah, terus kan juga bakal ditanyain how much money will they be paying towards your visit? Berapa jumlah uang yang mereka bayarkan dalam kunjunganmu ini gitu. Jadi harus jelas ya. Kalau misalnya kalian disponsorin perusahaan, jadi harus detail berapa sih perusahaan ini akan membiayai kunjungan kamu kayak gitu. Atau kalau misalkan kamu punya keluarga atau teman di UK yang bisa mensponsori kamu untuk tempat tinggal atau sebagainya, nah kamu cantumkan nama mereka di sini dan alamat mereka selengkap-lengkapnya gitu ya. Kemudian why are they helping to pay for your visit? Kenapa sih kok orang ini atau perusahaan atau organisasi ini mau membantu kamu atau mau membiayai kamu untuk kunjungan kamu? Nah, kamu jelasin sedetail-detailnya, misalnya because they are my family atau bla 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 gitu ya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, next kamu bakal ditanyain apakah kamu punya keluarga di UK? Do you have any family in UK? Disesuaikan jawabannya. Kemudian, do you have an address for where you are going to stay in the UK? Apakah kamu punya alamat untuk stay nanti di UK gitu. Jadi mereka memastikan bahwa ketika sampai di UK kita tuh sudah aman gitu loh, udah punya tempat tinggal, udah punya tempat untuk dituju, jadi nggak jadi gelandangan gitu ya guys ya. Terus, where are you planning to stay in the UK? Nah, di mana kamu berencana akan stay di UK? Nanti kamu sebutkan ini kayak kotanya gitu. Misalkan London. Terus nanti kalian bakal disuruh juga untuk mencantumkan alamatnya. Enter the address for where you are staying. Pokoknya itu alamat di London yang alamat di UK yang selengkap-lengkapnya ya.
Terus kita juga bakal tanyain when will you arrive there, kapan kamu sampai di sana dan kapan kamu akan pergi dari sana gitu. Nah next ada travel history. Jadi kita bakal ditanyain sebelum kita mau ke UK ini pernah nggak sih kita itu traveling ke negara-negara lain gitu. Nah have you been to the UK in the past 10 years? Apakah kamu pernah pergi ke UK 10 tahun ke belakang? Disesuaikan jawabannya. Terus have you ever, nah itu bisa kalian baca sendiri ya. Pernah nggak kamu masuk ke UK secara ilegal atau tinggal di UK lebih dari tanggal yang sudah ditentukan oleh visa gitu misalkan. Ya karena ya pokoknya disesuaikan ya, dan di sini tuh harus bener-bener jujur. Harus jujur banget. Kalau misalkan kamu punya track record yang kayak entah itu pernah ditolak visanya atau gimana, lebih baik jujur aja ya apapun yang terjadi, karena takutnya kalau misalkan kita nggak jujur di sini nanti kita malah di blacklist sama mereka gitu ya. Kemudian for either the UK or any other country, have you ever been? Nah, di sini kan ada refuse a visa, refuse entry at the border, refuse permission to stay or remain. Jadi pernah nggak selama kita traveling itu pernah nggak kita visanya ditolak atau kita nggak boleh masuk ke negara itu dan lain sebagainya. Pokoknya untuk ngisi form visa UK ini aku saranin bener-bener pelan-pelan, teliti, karena ini bener-bener dibaca semua sama mereka gitu. Pokoknya kita harus bener-bener meluangkan waktu buat ngisi form ini, karena ini formnya banyak banget, yang mana nggak bisa cepet-cepet ngisinya kayak sekedar ngasal ngisi tuh enggak. Jadi harus bener-bener pelan-pelan, kita harus bener-bener nyediain waktu kayak 1 hari 2 hari buat ngisi dan recheck semuanya. Oke guys, segitu dulu ya, kita lanjut di part 3, bye bye.